warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, kali ini bersama saya Puspita Amalia Putri dan bersama Ibu cantik di sebelah saya. Nah, silakan. Pasti teman-teman di rumah sudah penasaran siapa ya? Mungkin silakan Ibu bisa langsung berkenalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tahun akademik 2020-2021. Jadi nama saya Ida Fatayati. Kebetulan saat ini saya bertugas di bagian Biro Akademik dan kebetulan saya diberi wewenang untuk mengurusi sistem informasi dan pelaporan. Nah, itu dia, teman-teman di rumah ini bisa panggil Ibu cantik ini Ibu Ida ya, Bu. Jadi Bu Ida ini bagian dari akademik di UNAS. Nah, teman-teman, jadi kan ini peralihan ya, Bu, dari SMA menuju perkuliahan. Kira-kira langkah pertama mereka nih saat masuk nanti itu seperti apa ya? Langkah pertama bagi mahasiswa maba, yang pertama adalah karena kampus kita ini adalah kampus yang terdaftar di PDDT, jadi kita pertama-tama harus memasukkan data maba. Jadi saran saya untuk maba, setiap ada permintaan pengisian data sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan data yang ada di KTP, ijazah, KK, dan akte kelahiran. Jadi isinya itu jangan asal-asalan, Mbak ya, karena kan biasanya mahasiswa itu misalnya nama Ahmad gitu ya, contohnya seperti itu ya, itu karena disingkat jadi ACH gitu ya. Padahal di aktenya itu sebenarnya Ahmad gitu. Karena data kita itu sudah masuk ke Dikti, jadi data itu kan selamanya ada di situ. Misalnya nanti tidak sesuai sampai kalian lulus, itu bisa dianggap ijazah yang kalian dapatkan dari kampus kita itu nggak sah gitu. Makanya mumpung awal, jadi kalian itu harus mengisi data dengan sebenar-benarnya dan teliti. Betul. Jadi yang rugi itu bukan kita ya, Bu, tapi mereka sendiri Ya, nggak salah itu. Nah, itu untuk langkah pertama. Lalu di saat memasuki perkuliahan mereka pasti bingung ya, Bu, perbedaan dengan mata pelajaran dan mata kuliah. Kadang kan ada namanya KRS. Nah, itu gimana, Bu? KRS itu jadi kredit rencana studi ya. Jadi di awal semester mahasiswa itu wajib mengisi KRS. Jadi kalian harus menentukan mata kuliah apa saja yang akan kalian ikuti di semester yang akan ditempuh. Dan itu wajib. Kebetulan di kampus kita ini sudah ada siakat. Iya, kampus kita kan tahu ya pernah mengisi kan ya. tentu. Itu wajib diisi di awal semester. Jadi kalau kalian tidak mengisi, itu artinya kalian tidak berhak untuk mengikuti perkuliahan. Dan kalau sudah begitu, kalian tidak akan dapat nilai. Sekalipun kalian mungkin kan dosen kadang tidak perhatian ya. Betul. Mungkin ada mahasiswa yang diam-diam menyelinap gitu ya, masuk ke kelas padahal dia itu nggak KRS gitu. Itu nanti dia tidak akan keluar nilainya gitu. Cuma makanya kalian harus KRS. Begitu ya. Jadi sangat harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita ikuti aturan yang ada ya, Bu, jadi jangan sampai terlewat. Nah, terus Bu, mengenai KRS tadi kan kita menampilkan KHS. Nah, KHS itu jadi satu ya, Bu, nanti di siakat itu. Kalau KHS itu kalian dapatnya ketika selesai perkuliahan. Jadi manakala sudah mencapai 16 tatap muka, jadi maksimal pertemuan perkuliahan itu kan 16 ya, 14 tatap muka di kelas, kemudian yang 2 itu UTS dan UAS. Oh, ya. Jadi kalau sudah mencapai itu, nanti mahasiswa akan berhak mendapatkan KHS. Tentunya namun kan ada ketentuan yang harus dipenuhi dulu, misalnya pembayarannya harus harus terselesaikan, kemudian tugas-tugasnya gitu ya, biasanya dia akan menerima KHS. Kalau misalnya dia kayak tugas tidak ngumpulin atau apa, kadang atau nilainya mungkin nggak bagus gitu ya, itu kadang nilainya dia nggak muncul gitu. Bisa jadi nanti dia harus mengulang di semester berikutnya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang mengulang, itu gimana Kita KRS lagi atau seperti apa, atau ada semester pendek gimana itu? Ya,
Jadi kalau semester pendek kami masih belum pernah melaksanakan ya. Jadi selama ini yang kita laksanakan itu hanya mengulang gitu ya. Karena memang kalau semester pendek itu ada syarat-syarat, ada ketentuannya gitu ya. Jadi kita masih belum bisa gitu ya. Jadi sementara yang ada itu adalah mengulang. Jadi mahasiswa apabila dia dianggap tidak lulus, dia akan mengikuti mata kuliah itu nanti di semester berikutnya ketika ada mata kuliah itu. Misalnya mata kuliah itu ada di semester ganjil. Kemudian setelah ganjil kan genap. Iya. Nah, selesai ganjil selesai, oh aku nggak lulus misalnya mata kuliah kewarganegaraan misalnya gitu ya. Kewarganegaraan kan nggak ada di semester genap ya. Iya, betul. Jadi dia harus menunggu ketika ada semester ganjil lagi ketika ada mata kuliah kewarganegaraan baru dia ikut lagi gitu. Jangan mengisi KRS dulu tentunya. Jangan sampai jadi mahasiswa diam-diam tidak ada ininya ya. Tidak ada KRS. Kan nanti yang rugi dia sendiri. Iya, gitu, Anda nggak menempuh. Iya, berarti kalau misalnya mengulang gitu, dia akan menambah waktunya dong Bu untuk kuliah ya Bu? Iya betul. Itu gimana Bu? Maksimal itu berapa mahasiswa Bu? Berapa semester gitu? Masa studi mahasiswa itu maksimal 14 semester. 14. Jadi setiap mahasiswa punya kesempatan di kampus itu 14 semester. Jadi mereka itu punya hak untuk cuti itu selama 4 semester. Oh iya, 4 semester. 4 semester itu tidak boleh berurutan. Jadi misalnya ya 2 semester saya mau cuti semester 5 dan 6. Nanti semester 7 harus masuk. Gitu. Kemudian saya mau cuti lagi semester 8 dan 9 gitu tuh. Nanti ke 10-nya harus kuliah lagi gitu. Namun bukan berarti itu dianggap maksudnya wah enak ya bisa ada cuti gitu ya. Sebab walaupun cuti kita itu kan masih ada registrasi. Iya betul. Jadi mahasiswa dikenai registrasi, masih ada biaya yang harus dibayar gitu. Padahal nggak kuliah. Menurut saya sih itu rugi. Iya. Selain yang pertama rugi finansial ya, yang kedua juga rugi waktu. Nanti yang teman-teman yang udah lulus, udah pada ini ya, udah pada kerja, kalian masih kuliah. Padahal kesempatan kerja itu kan semakin tahun kan semakin sempit ya. Iya, kesempatan kita untuk itu. Oh begitu ya. Nah kalau untuk mengurus persyaratan dari cutinya itu gimana Bu? Persyaratannya maksimal itu semester berapa dia bisa untuk cuti gitu? Kalau maksimal itu bukan maksimal ya, minimal. Oh ya. iya. Minimal untuk cuti itu dia harus semester 3. Semester 3 baru bisa Ya. gitu ya Bu? Jadi kalau katakanlah semester 2 saya mau ngajukan cuti Bu, nggak bisa. Ya, jadi semester 3, 4, 5, 6 itu baru bisa. Oh ya saya lanjutkan yang itu ya 7 semester ya. Yang maksudnya 14 semester ya. 14 semester. Jadi mahasiswa itu kan masa studinya 14 semester. Jadi apabila ada mahasiswa masuk ke semester 15, secara otomatis dia akan di DO oleh kampus. Iya, rugi banget. Ya, rugi banget. Terus yang kedua tadi yang masalah cuti itu selama ini kan mahasiswa seperti kurang paham gitu ya cuti itu bagaimana. Kadang mereka nggak laporan cuti sendiri gitu ya. Tahu hilang gitu ya. Padahal itu dianggap masuk gitu loh. Iya Ibu. Jadi mereka tetap dikenakan biaya UKT. Iya. Gitu. Kan mesti ya. Iya banget. Ya. Itu harusnya mereka itu laporan. Jadi pertama itu langkah pertamanya itu untuk cuti dia harus menghadap dosen pembimbing akademiknya, konsultasi dulu gimana enaknya, kadang kan diberi solusi ini hanya dapat masalah ini hanya kan masalah keuangan, kadang mereka saya belum mampu membayar. Oh iya, jadi cuti gitu ya Bu? Ya atau saya mau melahirkan gitu. Kadang saya beberapa kali juga bertemu dengan anak-anak seperti itu setelah saya beri saran gitu masukan. Kadang mereka akhirnya kalau gitu saya nggak jadi cuti ya, saya nanti telat nggak sama teman-teman. Iya benar. Dikarenanya cuti itu ya enak gitu mungkin ya nggak ada efeknya yang begitu gitu kan. Mereka ini akhirnya udah jadi cuti gitu. Berarti kan memang mahasiswa kan belum tahu gitu cuti itu seperti apa dan apa saja efeknya gitu nggak tahu.
cuman lihat gampangnya aja ya Bu, bedanya Ya, dari betul. SMA ke kuliah Ya, gitu. sepertinya kan mereka mudah menyerah gitu ya. Iya, Hanya betul. ada masalah sedikit, aku mau Udah. cuti gitu. Padahal kalau bisa harus ini ya, harus maksudnya masalah semua orang kan punya masalah. Tapi tergantung kita gimana menghadapinya gitu. Iya betul Ibu. Kan kalau masalah keuangan kita juga punya beasiswa kan ya Bu. Ya betul. Jadi kadang kalau seperti itu kita mengarahkan kan ada beasiswa kenapa kamu tidak lanjutkan? Iya. Gitu. Karena mahasiswa itu bukan karena apa ya tidak tahu, tapi kadang mereka tidak enggan untuk mengurus gitu Iya. ya, mengurus beasiswa karena kan beasiswa itu kan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Mungkin mereka apa ya kayak merasa ribet gitu Iya. ya, akhirnya malas gitu. Padahal saya kira apa tidak sebanding dengan apa yang akan mereka dapat betul gitu. Ibu. Iya. Intinya sesuai kemauan dan niat dari mahasiswa itu sendiri ya Bu. Iya. Terus Bu, tadi kan kita sudah bicara tentang cuti, terus tentang maksimal 14 semester setiap mahasiswa. Nah, kira-kira dari Bu Ida sendiri nih punya tips gak Bu untuk lulus tepat waktu? Pastinya mahasiswa di rumah, apalagi calon maba pengen banget, apalagi 3,5 tuh Bu, kayaknya incaran banget Bu. Betul betul. Iya. Kalau tips dari saya ya agar kalian itu lulus tepat waktu, yang pertama tentunya kalian harus kuliah dengan sungguh-sungguh, usahakan dapat nilai maksimal. Intinya maksudnya kalian tuh jangan sampai mengulang gitu. Iya. Sebab kalau mengulang itu artinya kalian kan mengulur waktu untuk lulus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimalkan SKS. SKS. Ya. Jadi kan setiap semesternya maksimal mahasiswa itu menempuhnya 24 SKS. 24 SKS. Jadi kalau semester 1 biasanya udah paket ya. Iya. Misalnya 20 SKS, jadi nggak boleh nambah. Itu bisanya nanti ketika semester 3. Baru bisa nambah ikut kakak tingkat. Iya, betul. Bisanya kan maksimal 24 SKS. Iya. Kemudian di semester 3 itu ternyata semesternya SKS-nya itu cuma 20 gitu. Iya. Oh, masih ada 4 SKS lagi ini untuk memenuhi itu. Aku bisa ikut yang semester, namanya dia semester 3. Aku mau ikut semester 5. Oh gitu. Aku mau ikut kuliah semester 7. Jadi digenepin 24 SKS. Sehingga ya biasanya setiap semester tuh 20 gitu ya. Karena dia punya 24, akhirnya kan mata kuliah itu habis. Oh iya. Itu bisa jadi 3,5 tahun, jadi bisa lulus gitu tuh. Kalian kan bisa dianggap cum laude kalau misalnya IPK-nya tinggi, kemudian juga lulusnya 3,5. ya. Iya, itu sangat impian sekali sepertinya Ya. Bu untuk mahasiswa-mahasiswa. Betul. Iya, dan itu sangat luar biasa sekali kalau misalnya nanti saat wisuda mereka dipanggil 3,5 dan cum laude. Ya, kalau tidak salah ya, kita itu setiap tahunnya bagi mahasiswa yang cum laude itu dapat, bukan tidak salah ya, memang masih, iya. insya Allah tahun ini masih ada kerjasama dengan BRI, kita biasanya mendapatkan beasiswa. Jadi dapat dana dari ini. Dari Ada BRI. juga mahasiswa ya, yang mungkin karena anak itu cum laude, Iya. kemudian BRI itu tertarik gitu. Oh, Kemudian ya diambil lah. Jadi Oh. BRI. Gitu, jadi tertarik. Ya. Jadi langsung dijadikan pegawainya BRI ya Ah, Bu. iya. Keren Kan sekali. banyak sekali keuntungannya gitu. Iya betul Ibu. Pokoknya niat dan kemauan itu yang utama ya Bu. Nah Bu, dari kemarin kan ya Bu, kita kan mahasiswa sudah mantengin Zoom terus nih Bu, dari pagi sampai sore, sampai ada yang ngeluh, Bu kuotanya saya udah habis gitu Bu. Oh, Kira-kira iya. gimana ya Bu, ada nggak nih? Ini kan dari per September ini, Iya. sebelum September ini kita sudah mengajukan ya Bantuan. bukan bantuan sih, iya ada bantuan dari pemerintah Mhm. untuk mahasiswa dan juga siswa gitu ya. Jadi setiap mahasiswa dan dosen akan mendapatkan bantuan kuota itu 50 GB per bulan. Per bulan itu ya? Dari September, Oktober, November, Desember. Wow, Ya. sampai Desember Nah loh. makanya itu kalian itu data di PDDikti harus yang benar. Jadi Iya. kalau misalnya nomor HP-nya gonta-ganti, biasanya kan anak-anak kayak zaman sekarang kan Iya. HP-nya suka gonta-ganti Iya. gitu ya. Jangan lagi seperti itu. Jangan dibiasakan gonta-ganti nomor karena itu juga ngaruh ketika mau bekerja juga. Iya. Kalau kerja gonta-ganti HP nanti bingung atasannya. Iya. Teman-temannya juga bingung. Iya, betul ini. Iya.
Jadi dengan data diri yang ada di PDDT itu lengkap, benar, jadi bisa mendapatkan bantuan itu. Iya. Syaratnya ya itu, jangan gonta-ganti nomor HP dengan email. Nanti kan maba ini akan dapat email dari universitas. Ya, jadi mahasiswa tinggal mengaktifkan aja. Enak sekali, intinya Ya. untuk mahasiswa nggak ribet ya Bu, kita sudah dipermudah sama sekali ya. Bu. Kita pokoknya inginnya mahasiswa itu kerasan dan nyaman di kampus Iya, kita. betul sekali. Intinya untuk teman-teman maba yang di rumah jangan khawatir tentang kuota lagi ya, karena pasti deh 50 GB itu bakal nyampe ke handphone kalian ya Bu. Tapi itu untuk pendidikan loh Iya, ya, untuk bukan tentunya. aktivitas yang medsos misalnya nonton yang enggak ini ya. Instagram ya Bu. Pokoknya non pendidikan loh, Iya. yang non pendidikan nggak bisa gitu ya. Itu ya teman-teman. Oh ya, tipsnya tadi ada satu lagi Oh, Mbak. Kurang boleh, satu. boleh dong Bu, Ya, silakan. yang terakhir nih tipsnya, kalian itu harus jauh-jauh hari udah nyiapin judul skripsi. Wah, ya tuh. Jadi katakanlah kan biasanya pengajuan skripsi itu semester 7 mungkin Mbak ya. Semester 7 setelah KKN itu Ya. Itu kalian bisa, kalau misalnya semester 3 udah punya gitu ya kan bisa konsul-konsul dengan dosen. Sering-sering konsul lah dengan dosen, jadi biar yang pertama biar up to date ya dengan info-info di kampus. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian punya permasalahan apa ya, bisa cepat diatasi. Iya, betul. Jadi manfaatkan betul yang namanya dosen pembimbing akademik. Iya, Gitu. itu Karena juga. itu memang hak mahasiswa Iya, gitu ya. betul, Ibu. Selama ini kan saya lihat mereka mahasiswa hanya datang kepada dosennya ketika mengisi KRS, Iya. KHS, sudah gitu sudah. Iya. Jadi satu semester cuma 2 kali ketemunya. Betul. Padahal mereka mau datang setiap minggu, satu minggu satu kali, mau tiap hari silakan sebenarnya ya, asalkan dosennya mau. Iya, betul. Harus janji. Jangan terlalu ini juga ya, Iya. kasihan dosennya karena punya aktivitas juga. Jadi begitu. Jadi oh aku punya judul ini, aku mau bapak saya mau konsultasi ini. Misalnya kadang digodain, oh kamu semester ini sudah memiliki Iya, judul benar, gitu. Ibu. Emang kamu ini tak? Ya udah, itu kan hanyalah uji mental gitu. Ya terus aja jalan gitu, terus aja ajukan gitu, nggak apa-apa, itu lebih bagus kok. Wah, itu ya sangat asik sekali ya topik hari ini, pagi hari ini. Jadinya untuk teman-teman maba masuk ke universitas dan masuk nanti ke fakultas gak bingung lagi ya Bu, kita harus ngapain gitu, karena sudah dijelaskan oleh Bu Ida ya hari ini. Nah, kira-kira Bu, ada masukan atau closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah? Closing statement ya. Iya. Saran Bu Ida ya yang penting kalian harus rajin belajar, ikuti aturan yang ada di kampus, nggak usah, maksudnya dinikmati kehidupan di kampus itu, nggak usah terlalu yang gimana gitu ya. Ya waktunya belajar ya belajar, waktunya nyantai dengan teman-teman di kampus ya diikutin aja. Semoga kalian sukses juga ya. Iya, nah itu. Terima kasih ya Ibu Ida sudah meluangkan waktunya di sini dan berbincang bersama saya dan teman-teman yang ada di rumah. Nah, itu dia ya. Semoga hari ini perbincangan tentang akademik ini bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, selamat menempuh PKKMB hari kedua. Sukses selalu untuk teman-teman. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.